Dialog Pak Kiai dan Deng tayang di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian menyapa Anda di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini ya, hari Jumat 25 Maret 2022 pendengar. Dan boleh dikatakan ini merupakan kelanjutan ya dari kebersamaan kita tadi, menampung komentar Anda, menampung pendapat Anda di opini publik Lintas Makassar pagi di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Dan hari ini di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi kita akan membahas seputar anjal gepeng menjamur jelang Ramadan. Kami akan menghadirkan narasumber kita saat ini, ada Bapak Muhammad Iqbal Asnan, beliau adalah Kasatpol PP Kota Makassar ya. Dan sebentar juga ada Bapak Adi Rashid Ali, beliau adalah Wakil Ketua DPRD Makassar. Dan kami masih mencoba menghubungi ya, menunggu hubungan dengan Kadis Sosial Kota Makassar, Ibu Aulia Arsyad untuk membahas topik kita di saat ini terkait anjal gepeng menjamur jelang Ramadan. Dan kami juga akan menantikan jaringan telepon Anda mendengar untuk bergabung bersama kami ya. Baik itu melalui line telepon kami di 0821 3333940 dan di nomor yang sama Anda bisa kirimkan komentar Anda lewat WhatsApp Pro 1 dari Makassar ataupun langsung mengirimkan pendapat Anda, komentar Anda lewat kolom chat ya, karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan sudah hadir ini bersama dengan kami ada Bapak Muhammad Iqbal Asnan ya. Beliau adalah Kasatpol PP Kota Makassar. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhammad Iqbal Asnan. Iya, ini masih menunggu jaringan yang baik ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhammad Iqbal Asnan. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan saat ini juga kami sudah bersama ya mendengar dengan Bapak Adi Rashid Ali, beliau adalah Wakil Ketua DPRD Makassar. Kita juga menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adi Rashid Ali. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Pak Adi ya? Ya, alhamdulillah. Dan pendengar ini kami juga masih menunggu hubungan dengan Kadis Sosial Kota Makassar Ibu Aulia Arsyad untuk sama-sama kita bahas ini ya. Topik kita di pagi hari ini di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi terkait anjal dan gepeng menjamur menjelang bulan Ramadan. Nah, saya ingin mengetahui dulu nih tanggapan dari kedua narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi ya. Saya ke Pak Adi Rashid Ali ini. Bagaimana ini tanggapan Anda Pak Adi Rashid Ali terkait menjamurnya anjal dan juga gepeng menjelang bulan Ramadan ini? Silakan. Ya, saya kira ini anjal sebuah menjadi fenomena sendiri buat kita semua. Ya. Indonesia, khususnya Kota Makassar. Dan anjal ini menjadi persoalan yang berlarut-larut. Kita bisa melihat hampir di sudut-sudut perapatan ya, jalan-jalan besar khusus sudah masuk jalan-jalan yang agak alternatif, itu ada anjal, apalagi di tingkat-tingkat daerah kemacetan. Nah, kalau melihat fenomena ini berarti ada sesuatu yang salah di dalam pengawasan khususnya dinas-dinas terkait. Dan dalam hal ini ada dinas sosial, ya, memang sudah kita anggarkan, gelontorkan anggaran, di anggarannya kurang lebih saya belum hafal pasti, tapi mereka tahu. Dan tentu Satpol PP yang bagaimana penindakan Perda dalam hal ini.
Nah, saya menilai bahwa pemerintah masih setengah-setengah dalam menindaki ini ya. Saya tidak mengatakan pemerintah tidak bekerja dengan baik, tapi masih setengah. Nah, oleh karena itu saya pikir begini, Anjal ini biasanya menjadi ini ada yang mengkoordinir ya. Ada yang mengkoordinir. Ada yang koordinatornya. Nah, ini yang segera ditangkapin, ya, dilihat. Kadang-kadang koordinator atau Anjal ini setelah diperiksa, ini orang kan tidak ada uang, ada uangnya, banyak saat ini. Jadi anak jalanan ini ya ada berprofesi seolah-olah jual tisu, tidak semua. Ada macam-macam lah, jadi pengamen dadakan. Kan kita tidak mau memberi zakat sedekah itu wajib ya buat kita semua. Tapi kalau sudah mengganggu fasilitas umum kita sebagai pengguna jalan, nah, saya kira pemerintah kota harus bertindak karena ini wajah pemerintah, wajah Kota Makassar. Apalagi kita punya bagaimana Makassar ini metaverse ya, loncatan jauh berpikir masa depan ini. Kalau dihadapkan dengan apple to apple dengan keadaan di jalan, ini kan nanti orang ketawa. Nah, oleh itu tidak ada kata lain, dinas sosial, satpol pp, bagaimana upaya ketika dia ditangkap Anjal ini, khususnya orang di belakang layar ini, dia jerah. Ini yang penting. Saya kira jangan ditangkap langsung keluar. Perlu ada memang diverifikasi orang-orang ini. Jangan sampai Anjal ini orang dari luar lagi yang datang masuk. Dari luar Kota Makassar ya, Pak Adi Rashid Ali ya. Ini Pak Adi Rashid Ali tadi sempat menginformasikan juga kepada kita semua, salah satu pihak yang terkait ini untuk memutuslah mata rantai ini menjamurnya Anjal dan juga gepeng di wilayah Kota Makassar, salah satunya adalah Dinas Sosial dan Satpol PP. Nah, saya ingin ke Pak Muhammad Iqbal Asnan ini, bagaimana sebenarnya penindakan untuk Perda untuk boleh dikatakan ini bisa memutuslah mata rantai keberadaan Anjal dan juga gepeng yang ada di wilayah Kota Makassar ini, Pak Muhammad Iqbal Asnan. Pendapat Anda? Jadi begini. Iya. Untuk Satpol PP pada prinsipnya sampai hari ini tetap menyiapkan personil untuk mendukung program atau kegiatan dari semua OPD yang terkait dengan Satpol PP. Dengan dukungan-dukungan untuk penanganan kegiatan-kegiatan atau mensukseskan kegiatan-kegiatan teman-teman OPD lain itu kita siapkan personil. Jadi setiap hari ya Pak Muhammad Iqbal ya? Setiap hari personil kita siap untuk itu. Sisa bagaimana ke depan kita tunggu agendanya teman-teman OPD terkait. Misalnya kita akan lakukan penertiban. Karena perlu barangkali saya sampaikan bahwa penganggaran untuk ini itu penanganan Anjal itu tidak di kami. Di Dinas Sosial begitu Pak Muhammad Iqbal? Bukan hanya di Dinas Sosial, di apalagi namanya di OPD-OPD terkait dengan kami. Kami dalam hal ini menyediakan personil dalam rangka mendukung program-program kegiatan itu. Mendukung. Ya. Dan sampai hari ini kita siap untuk itu. Mungkin karena awal-awal tahun kemarin itu kita banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga mungkin kemudian ada rotasi pejabat, sehingga ada perubahan-perubahan dulu terkait dengan misalnya kebijakan. Kalau dengan pejabat yang lalu, kita sudah membuat satu bukan inovasi, sebuah langkah strategis. Ya, kami anggap strategis karena melonjaknya
angka anjal gepeng yang ada di jalan-jalan di pertengahan tahun sampai akhir tahun itu berhasil kita tekan secara signifikan dengan program Zero Anjal Gepeng. Jadi modelnya itu adalah model partisipasi masyarakat, di mana kita mensiasati keterbatasan, baik itu keterbatasan jumlah personil maupun keterbatasan anggaran yang ada. Keterbatasan anggaran itu tentunya bagaimana mensiasatinya adalah dengan melibatkan masyarakat atau mendorong partisipasi masyarakat publik dalam rangka ikut mendukung bagaimana sistem pengawasan yang lebih ketat. Jadi kalau personil kita kan Satpol PP berapa? Hampir 1.000 orang, tetapi punya tugas-tugas juga yang lain. Dia tidak bisa hanya mengawasi anjal gepeng. Bukan hanya itu kerjaannya Satpol. Itu kita buat yang namanya Zero Anjal Gepeng. Zero Anjal Gepeng itu adalah program yang melibatkan SKPD seperti Dinas Sosial, Satpol, pemerintah kecamatan. Jadi setiap titik-titik anjal gepeng itu diawasi langsung oleh RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat. Karena hampir seluruh titik itu, masyarakatnya itu juga tidak mau wilayahnya itu menjadi wilayah operasi dari anjal gepeng itu. Sehingga dari partisipasi masyarakat ini laporannya kita masuk. Wah, ada anjal gepeng jam begini di sini. Itu kita bikinkan grup per kecamatan. Salah satu indikator keberhasilannya adalah di wilayah Ujung Pandak itu, walaupun wilayahnya sangat kecil, tetapi anjal gepeng yang paling besar dulu, paling banyak di seluruh Makassar ini. Apalagi di Jumat Berkah misalnya. Itu kita bisa lakukan, kita zero betul-betul zero, tidak ada satupun anjal gepeng di akhir tahun itu, hanya dalam waktu 3 hari. Karena partisipasi masyarakat sangat bagus. Ada mereka datang cek, langsung ada laporan masuk di grup WA. Ya, Zero Anjal Gepeng kecamatan, cek masuk, cek langsung tim dari pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan melakukan penindakan. Melakukan penindakan, kemudian penjemputan dilakukan oleh teman-teman Dinas Sosial bersama Satpol PP dari Balai Kota bergerak ke titik-titik itu. Di wilayah-wilayah yang terdekat, misalnya, itu langsung dibawa oleh pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan Satpol PP ke Balai Kota. Sementara yang wilayahnya jauh seperti Tawalan Reak, Biringkanaya, itu kita lakukan penjemputan. Itu kita lakukan. Itu kita lakukan di 8 kecamatan. 8 kecamatan yang ada kecuali beberapa kecamatan yang memang tidak ada, kita lihat sangat minim anjal gepengnya, seperti kecamatan Sakarang. Itu 0, memang dari awal 0. Wajo, Tallo, itu tidak ada. Tetapi wilayah Manggala juga tidak ada. Tapi wilayah Panakukang, Manggala, Ujung Pandang, Mamajan itu semua zero pada saat itu. Kita di akhir tahun itu sudah sempat menekan sangat signifikan. Nah, kita sebenarnya masih menunggu, dan itu program Zero Anjal kita sepakati dulu dengan teman-teman Dinas Sosial. Nah, untuk ke depan ini, kalau terlihat ada peningkatan, mungkin ini karena memang kita tidak jalankan ini di Januari ini. Kita menunggu bagaimana programnya dari teman-teman stakeholder, teman-teman dari OPD terkait kembali. Apakah program Zero Anjal ini akan kita jalankan kembali ataukah tidak? Karena sistem penganggaran ini kan ada di OPD terkait. Walaupun misalnya
Karena kan begini, kalau kita berdasarkan anggaran saja ini tidak cukup. Iya. Tidak akan pernah cukup. Saya ambil contoh konkret saja. Di penganggaran ini hanya mengalokasikan 8 orang Satpol PP untuk mengatasi angel gepeng. Iya. Ini kan begini, hitung-hitungan wajarnya. 8 orang Satpol PP mengatasi seluruh sekitar 8 kecamatan di Kota Makassar ini. Banyak titik yang tidak sulit. Kita harus libatkan banyak orang. Ini salah satu kendalanya ya Pak Muhammad Iqbal ya? Ya. Ini salah satu kendalanya juga Pak Muhammad Iqbal. Saya pikir bukan kendala. Karena ini kan situasi yang harus kita siasati. Peran dan partisipasi publik masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di titik-titik itu sudah terlihat sangat membantu untuk mengatasi kekurangan anggaran maupun personil yang ada. Yeah. Dari pengawasan dan penindakannya sudah sangat signifikan pengaruhnya. Nah, sisa bagaimana teman-teman dinas sosial? Kalau misalnya ada metode baru yang akan diterapkan, kita ikut juga dengan itu. Kita akan siap support. Tapi menurut saya sebaik-baiknya bentuk penanganan itu lebih baik kalau melibatkan masyarakat itu sendiri. Melibatkan masyarakat. Ya, kenapa? Karena Anjal dan Gepeng ini bukan orang lain. Mereka saudara-saudara kita semua. Yeah. Mereka saudara-saudara kita. Kenapa mereka kemudian menjadi Anjal atau Gepeng? Bukan hanya persoalan eksploitasi. Bukan hanya persoalan aparatur pemerintah yang tidak bergerak maksimal, tidak. Bukan hanya itu. Yeah. Mereka ada di jalan. Ini bisa saja persoalan kepekaan sosial kita yang kemudian menurun, bertambah di jalanan. Mereka tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat di lingkungannya. Yeah. Kita kadang-kadang pada saat kita mau mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya, kita mencari di jalan-jalan. Kita mencari Anjal Gepeng di jalanan. Sangat jarang di antara kita kemudian mencari siapa tetangga yang masih kekurangan. Dan yang itu kita dapatkan di jalan ya. Yang masih kelaparan di sekitar tak. Yang mana yang masih kekurangan di sekitar tak, warga tak, tetangga tak. Kita selalu mencari di jalan. Yang saya paham begini. Kalau partisipasi kita, kepekaan sosial kita sudah cukup bagus. Kepekaan sosial kita sudah bagus. Tetangga kita sedekahi yang menerima sedekah. Saya itu di jalan. Baik. Kalaupun ada, itu hanya dalam bentuk eksploitasi mami yang mereka turun itu. Artinya seperti kata ada bentuk eksploitasi yang terjadi. Nah, ada itu. bentuk eksploitasi. Tetapi yang murni memang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia harus turun ke jalan untuk pengemis. Itu karena kurangnya perhatian kita, kurangnya kepekaan sosial kita terhadap lingkungan kita. Ada bentuk eksploitasi. Baik. Kita akui itu. Ada bentuk eksploitasi terjadi di jalan. Pak Muhammad Tetapi Iqbal. itu tidak semua. Bagian besar dan ya. Iya, Pak Muhammad Iqbal Asnan, tadi kan sempat disebutkan bahwa di akhir tahun 2021 sempat Siro ya, lewat program Siro Anjal Gepeng ini. Nah, kembali lagi di awal tahun, bahkan saat ini menjelang bulan suci Ramadan ini kembali lagi menjamur Anjal dan Gepeng. Kira-kira apa yang salah ini? Apakah memang nantinya akan dilaksanakan program Siro Anjal lagi ini, ada kolaborasi lagi bersama dengan RT RW ini? Untuk paling tidak meminimalisir atau bahkan mencegah keberadaan Anjal Gepeng di beberapa titik di wilayah Kota Makassar, Pak Muhammad Iqbal Asnan. Bahwa kami akan kolaborasi, kami selalu berkolaborasi. Teman-teman dinas sosial, Satpol PP selalu berkolaborasi. RT RW. Kami selalu solid. Pemerintah Kota Makassar itu pasti akan melakukan konsolidasi yang baik untuk kepentingan masyarakat. Kita sementara mendiskusikan bagaimana
penindakan-penindakan yang kita lakukan bisa lebih konkret. Penindakan seperti apa ini, Pak? Penindakan-penindakannya seperti ini. Kita tidak hanya akan ke siapa yang mengemis, tetapi siapa yang mengeksploitasi. Siapa yang mengeksploitasi? Siapa yang mengorganisir ya, paling tidak seperti itu ya? Siapa yang mengeksploitasi? Siapa juga yang kemudian memfasilitasi? Ya. Jadi orang yang memberikan uang di jalan itu memfasilitasi menurut saya. Orang yang kemudian mengambil manfaat dengan mengorganisir itu yang mengeksploitasi. Iya. Seperti yang dia katakan tadi Kak Adi, Pak Ketua, bahwa ada eksploitasi yang terjadi. Ada eksploitasi. Ke depan akan lebih kita cari polanya bersama teman-teman dinas sosial. Mungkin kita akan kerjasama dengan teman-teman Infocom. Bagaimana karena persoalan hukum ini kita perlu data pendukung, bukan hanya sekedar asumsi, Kita harus punya bukti pendukung kalau kita mau mendorong itu menjadi sebuah proses pidana. Kita sepakat dengan. Baik. Saya ingin ke Pak Adi Rashid Ali dulu ini. Pak Adi Rashid Ali, tadi kan sempat Pak Muhammad Iqbal Asnad menyampaikan ada pola ini yang sepertinya dibutuhkan untuk mencari solusi lah terkait mencegah kehadiran anjal dan juga gepeng yang ada di Kota Makassar. Pola seperti apa ini sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi solusinya ini Pak Adi Rashid Ali menurut Anda? Iya, kalau saya, apa yang disampaikan saudara saya Iqbal, Satpol PP ya, Satpol PP. Saya ini DPR yang tegas ngomong aja. Ya. Intinya kerja, ya. Dinas-dinas terkait, tentu dinas sosial. Sebenarnya tidak perlu juga semua dinas sosial, semua SKPD, OPD. Kita bicara metaverse, loncatan, berpikir masa depan, ini semua harus terlibat. Nggak boleh ada salah menyalahkan. Saya ini orang paling nggak terlalu simpatik kalau ada yang salah menyalahkan ya. Jadi saya sampaikan anjal, gepeng, apapun namanya, mau pepeng kek, mau gepeng kek, semua ini sama aja. Pemerintah harus, nggak ada alasan ini itu, nggak ada alasan turun. Masyarakat juga jangan mencari-cari anjal. Akhirnya apa? Masyarakat yang suka mencari-mencari itu menjadi kebiasaan para anjal ini atau apapun namanya ini ya mengada di suatu tempat. Kita juga yang menciptakan suasana seperti itu. Nah, harus semua komprehensif, semua harus bekerja. RT RW yang sudah dapatkan insentif RT RW itu harus juga menyampaikan informasi ini kepada dinas terkait. Camat, lurah, betul, bukan cuma Satpol PP. Benar, Satpol PP punya leading sektor. Banyak hal, bukan cuma gepeng, penegakan perda dia. Tapi dia sebagai ujung tombak, sebagai garda terdepan. Namun SKPD juga ikut mensupport. Minimal begini, kalau ada gepeng, ada apa, langsung foto, masukkan di hotline. Kan itu ada war room ya, pemerintah kota, masukkan itu langsung disaksikan oleh wali kota. Ini kan udah canggih kita bicara kota dunia. Nah sekarang foto sampai nggak di wall roomnya itu, langsung wali kota lihat di monitor HP-nya. Gepeng anjal ada lagi di tempat ini. Dengan foto aja. Nah sekarang bagaimana kepedulian masyarakat untuk mau ini meluangkan waktu memfoto dan SMS tempatnya di mana. Itu penting. Nah, saya kira saudara Iqbal, saya kira kalau bicara dukungan dana, ya nanti bicara, ya ngomong sama saya, datang ke ruangan saya, ya Pak Ketua, kami kekurangan personil, kekurangan ini ngomong.
Ya, karena saya tahu, kalau yang begini-begini, kalau uang banyak, uang kita ini banyak ini, 4,5 triliun APBD kita, 1,5 triliun PAD kita. Nah, Satpol PP ini disupport anggaran penambahan kru dan anggaran operasionalnya, karena mereka juga kerja ini capek juga ini. Iya, betul. Jadi orang Satpol PP ini capek juga, dia punya keluarga, ya, menghadapi resiko orang yang ditertibkan belum tentu siap mau ditertibkan, bisa aja melawan. Satpol PP ini kan ya memang masalah yang dihadapi setiap hari. Jadi pemerintah kota harus perhatikan itu. Wali kota harus perhatikan itu sebagai SKPD yang sebagai garda terdepan penegakan perda. Memang tidak, Satpol PP bukanlah Superman. Yeah. That is not Superman. Yang kita butuh adalah super team, SKPD. Cuma Iqbal bukan siapa-siapa, dia hanya Kasatpol. Kalau Satpol di bawahnya tidak bisa apa-apa, nggak bisa jalan Iqbalnya, Kasatpolnya. Ya, harus dibutuhkan semua kerja-kerja tim yang baik. Saya kira itu ya dari saya. Nah, lantas seperti apa ini bentuk kerjasama antara Satpol PP dan juga Dinsos ini, Pak Adi Rashid Ali? Apakah masing-masing personil ini diturunkan untuk betul-betul mengawasi setiap titik yang notabene ini banyak anjal ataupun juga gepeng di situ, Pak Adi Rashid Ali, menurut Anda? Tadi personil dari Satpol PP kan tidak cukup ya. Tidak cukup. Nah, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Kembali lagi ke partisipasi masyarakat ya. Ya, ini kan ada Basti Barani, apakah semua ada yang orang-orang yang ada di tingkatan RT RW diberdayakan dalam rangka zero gepeng ini, mungkin Satpol PP. Memang perlu rakorsus rapat koordinasi khusus terkait penanganan anjal gepeng ini, libatkan semua SKPD dan saya harap wali kota hadir di situ. Itu menandakan keseriusan, jangan dianggap ini abal-abal ini SKPD, ini Satpol PP wajah pemerintah kota loh. Anda bayangkan kalau Satpol PP tidak bekerja dengan maksimal karena kekurangan anggaran, kekurangan kru, maka masyarakat akan melihat kota dunia ya nonsens. Orang bilang apaan kota dunia? Coba bayangkan. Jadi perkuat Satpol PP ini. Oke, yang terakhir mungkin Pak Adi Rashid Ali, apa harapan Anda ini terkait anjal dan juga keberadaan anjal dan juga gepeng yang saat ini menjamur menjelang Ramadan? Apakah akan bisa diputus mata rantainya sebelum masuk di bulan Ramadan atau seperti apa ini? Kalau saya pasti bisa. Pasti bisa. Tadi kan optimis ya. Oh iya, harus dijabarkan oleh Satpol PP. Ada langkah-langkah komprehensif. Keterlibatan masyarakat harus betul-betul berkontribusi, minimal memfoto dan melaporkan. Kalau saya foto ini kalau bisa masuk di wall room. Ya, masuk di wall room pemerintah kota, balai kota, biar disaksikan wali kota, gitu, disaksikan asisten. Asisten kan ini asistennya wali kota, ya kan, jangan cuma gunting pita kan, selama ini asisten cuma gunting pita. Sekali-sekali pitanya itu dia melihat ballroom. Asisten ini pemerintahan, tugasmu mengawasi, membantu ini rakorsus. Jangan ini kerja-kerja ini. Baik. Yang ada duitnya atau tidak ada duitnya, kerja keras saja. Gitu. Oke. Baiklah, terima kasih kalau begitu waktunya Pak Adi Rashid Ali sudah bersama dengan RRI Makassar di pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian pendengar, kami sudah bersama dengan Bapak Adi Rashid Ali ya. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Makassar yang tadi juga sudah memberikan tanggapannya ya terkait keberadaan anjal dan juga gepeng yang menjamur jelang Ramadan. Dan saat ini kami masih bersama juga dengan Bapak Muhammad Iqbal Asnan, Kasatpol PP Makassar ya, di kebersamaan kita di dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Pak Muhammad Iqbal Asnan. Ya. Sempat menghilang tadi ya. Tapi masih bersama kan kita. Cuma saja videonya kan. Ini kami juga efisiensi ya. Kita masih juga menunggu ini Pak Iqbal
hubungan dengan Kadis Sosial Kota Makassar Ibu Aulia Arsyad untuk sama-sama ya kita berbicara seputar penanganan anjal dan juga gepeng yang menjamur ini jelang bulan suci Ramadan. Nah, yang saya ingin ketahui ini juga dan pendengar juga ingin ketahui ini Pak Muhammad Iqbal. Nah, sebenarnya apa sebenarnya yang paling harus dilakukan secara cepat ini agar paling tidak ini kita bisa mencegah keberadaan anjal dan juga gepeng ini sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Pak? Adakah langkah-langkah strategis ini yang sudah disiapkan dari pihak Satpol PP, Pak Muhammad Iqbal Asnan? Jadi mengemis itu tidak dilarang. Mengemis itu diatur. Bukan dilarang. Jadi ada tempat-tempat yang memang dibolehkan untuk mengemis. Yaitu di rumah ibadah. Itu aturannya. Itu aturannya. Di jalan tidak boleh. Mungkin langkah konkret yang akan kita lakukan dalam waktu dekat adalah Satpol PP bersama teman-teman dinas sosial, mungkin juga bersama dinas perhubungan, karena kita kalau memang mau efisiensikan ini gerakan, kalau kita mau gerakan yang sistematis, maka sekalian saja anjal, gepeng, Pak Oga sekalian. Ditertibkan karena semuanya. Karena kami juga punya pengalaman untuk menserukan Pak Oga. Kita akan dalam waktu dekat akan lakukan rapat koordinasi dengan teman-teman dinas sosial, teman-teman dinas perhubungan, kemudian membentuk tim untuk menekan secara signifikan populasi anjal gepeng di Kota jalan. Makassar, di jalan. Kita tunggu mudah-mudahan paling lambat minggu depan kita sudah bisa bergerak. Ini karena ada beberapa agenda-agenda penting saja dulu terkait persiapan-persiapan untuk itu. Karena kan kita teman-teman juga tahu butuh legitimasi dalam bergerak. Minimal begini, kita bentuk eskatipnya, teman-teman dinas sosial dulu dibuat, nanti kita sama-sama teman-teman dinas sosial, teman-teman dinas perhubungan, pihak kepolisian, TNI untuk bergerak bersama secara masif dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah-pemerintah setempat yang wilayahnya ada anjal gepengnya. Pada prinsipnya kita tidak menutup mata dengan kondisi ini. Hanya persoalan ini saja, di awal tahun ini banyak kegiatan-kegiatan yang cukup banyak butuh perhatian juga. Intinya dalam waktu dekat lah kita akan lakukan tindakan yang konkret untuk ini. Karena memang persoalan anjal gepeng ini juga kadang-kadang meresahkan juga para pengguna jalan, karena mereka sudah di jalan kan, mestinya kan mereka di tempat-tempat ibadah yang memang dibolehkan dalam perda kita. Berbicara soal keresahan masyarakat ini yang sempat disinggung oleh Pak Muhammad Iqbal Asnan. Tadi juga saat opini publik ini Pak Muhammad Iqbal tadi banyak masyarakat yang sudah menyampaikan pendapatnya, komentarnya terkait menjamurnya anjal dan juga gepeng ini. Ada satu masyarakat yang menginformasikan kalau tiba-tiba saja ini anjal bisa berubah menjadi garang, menjurus kepada begal ini, dan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Bagaimana ini pendapat Anda, Pak Muhammad Iqbal? Saya pikir tidak sejauh itu. Tidak sejauh itu ya. Satu dua orang mungkin ada. Mungkin itu kasus berulang kali, kalaupun ada. Iya. Tidaklah sampai jadi begal. Tidaklah sampai jadi begal. Artinya tak sampai ke
kriminal seperti itu. Mungkin kalau Pak Oganya ya memang ada beberapa informasi yang kita dapatkan dari pemantauan personil di lapangan. Kalau Pak Oganya ini memang kalau tidak dikasih duit pada saat itu dia marah atau apa atau dalam kondisi dan lain sebagainya. Maka kita lakukan bukan hanya sebatas Anjal Gepeng saja nanti. Kita sekalian Pak Oga juga. Pak Oga juga ditertibkan ya. Ya bersamaan dengan itu kita makanya kita akan kolaborasi dengan semua OPD ini, teman-teman OPD, Dinas Perhubungan, teman-teman dinas sosial. Jadi mereka yang ngelem itu sebelum menjadi pengatur lalu lintas ilegal di jalan itu bisa ditangani oleh teman-teman dinas sosial. Kemudian selain daripada itu peran yang digantikan oleh apalagi namanya Pak Oga itu bisa dikembalikan. Bahwa ya maksudnya gini, mereka ada di jalan mengatur lalu lintas itu karena tidak ada yang ngatur di situ. Betul. Ya tahu salah satu faktornya kan. Itulah kenapa kita akan rapat koordinasi bersama bagaimana titik-titik yang biasanya dikuasai oleh Pak Oga itu kembali dikuasai oleh alat negara. Jadi petugas-petugas yang punya kewenangan untuk mengatur lalu lintas di situ yang melakukan pengaturan, bukan lagi Pak Oga itu misalnya. Jadi satu kali kita jalan karena mereka bersamaan. Kalau Gepeng itu banyak di persimpangan, kalau Pak Oganya itu dibelokannya, itu. Jadi, tapi mereka semua ada di jalan. Iya. Jadi karena ini persoalan jalanan, ya kita jalan-jalan sama-sama nanti, jalan sama-sama. Kita jalan pada persoalan jalan, makanya kita harus jalan bersama. Saya Satpol PP, teman-teman dinas perhubungan, teman-teman dinas sosial akan kolaborasi. Kami tidak menjanjikan suatu hal yang luar biasa. Kami hanya akan memastikan kalau teman-teman dinas sosial, teman-teman satpol, teman-teman dinas perhubungan akan berkolaborasi dengan baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi kita akan tunggu ini hasil yang luar biasa dari kolaborasi nantinya ya, Pak Muhammad. Jangan mikir tunggu hal yang luar biasa. Hal biasa juga kita lakukan. Artinya kan begini, Ji. Persoalan caci maki itu biasa, itu yang biasa. Gitu. Biasa kita hadapi yang begitu. Kita harus kasih panggung juga haters toh. Oke deh. Ada yang menarik juga ini. Kita coba berbicara seputar Perda nomor 2 tahun 2008 ini terkait sanksi. Nah, apakah nantinya ini akan ditegakkan kembali sanksi khususnya pemberian denda ataupun juga kurungan ini bagi pemberi sumbangan ini kepada Anjal, Pak Muhammad Iqbal? Apa hukuman menyelesaikan persoalan? Tidak. Tidak ya. Ancaman hukumannya berapa tahun? 3 bulan ini. Berapa rupiah? Dan 3 bulan kurungan yang 1,5 juta rupiah untuk dendanya. Oke. 3 bulan kurungan. Banyak tindakan kejahatan yang berkonsekuensi hukum hukuman mati. Tetapi tetap dilakukan, dilaksanakan. Tetap dilakukan. Baik. Tetap dilakukan oleh pelaku-pelakunya. Itu artinya hukuman tidak menghentikan. Apalagi yang dihukum mati saja tidak menghentikan. Apalagi kalau hanya 3 bulan, Bos. Oke. Nah, sementara mereka kan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita itu semua. Sehingga bagaimana mencegah dan bagaimana mereka tidak melakukan.
Itu yang paling penting. Sehingga fungsi pengawasan itu menurut kami lebih strategis kita lakukan. Nah, peran pengawasan ini yang kemudian kami dari Satpol PP bersama Dinas Sosial, Dinas Perhubungan akan lakukan maksimal. Karena menghukum saudara-saudara kita itu bukan solusi. Bukan solusi. Itu hal terakhir yang akan kita lakukan. Baik. Kita masih punya banyak waktu, kita punya banyak energi, punya kesabaran yang cukup untuk menghadapi bagaimana membina saudara-saudara kita. Saya yakin kita bisa lakukan itu. Jadi kita tunggu saja deh hasil kolaborasi dari pihak Satpol PP Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar dan juga Dinas Perhubungan ya. Terakhir mungkin Pak Muhammad Iqbal Asnan, ada harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang saat ini memonitor siaran kita saat ini dari Pro 1 RRI Makassar terkait anjal gepeng yang menjamur menjelang Ramadan. Silakan. Jadi begini, untuk masyarakat Satpol PP sementara merancang sebuah aplikasi yang kami sebut Erojama, Electronic Report Jaga Makassar. Electronic Report Jaga Makassar ini adalah aplikasi yang akan kita nanti di Play Store bisa diakses oleh masyarakat, di mana partisipasi masyarakat sangat penting. Jadi kalau ada pelanggaran perda, misalnya ada anjal nih, ada gepeng nih, ada Pak Oga nih, dia sisa foto saya tag, ada dia Sherlock tag, tim, ada 2 tim yang akan dibentuk oleh Satpol PP, yaitu tim Paronda, Patroli Roda 2, singkat Paronda, dan tim Sapu Jagat. Ini akan bergerak untuk penindakan non justisi. Kita gunakan tim Paronda, dan tim untuk penindakan justisi kita gunakan tim Sapu Jagat, gitu. Jadi aplikasi ini akan lebih memudahkan nanti masyarakat. Nanti kita akan publikasi terkait aplikasi ini, mungkin kita kerjasama juga Pro 1. Iya, siap untuk ya. bantu sosialisasi program ini supaya bisa efektif digunakan oleh masyarakat dalam rangka mendukung dan berpartisipasi dalam rangka penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Sukses untuk aplikasinya ya, Pak Muhammad Iqbal Asnan ya. Oke, sip. Baiklah, terima kasih kalau begitu Pak Muhammad Iqbal Asnan Kasatpol PP Kota Makassar sudah bersama dengan kami ya. Singkat. Di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi, pendengar untuk kesempatan hari ini, hari Jumat 25 Maret 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar ya, masih berbicara seputar anjal dan juga gepeng ini terkait maraknya anak jalanan atau anjal, gelandangan hingga pengemis jelang puasa, pastinya juga menjadi fokus perhatian dari pemerintah Kota Makassar, sehingga diperlukan adanya penegasan terhadap peraturan daerah dan atau perda ya yang disinyalir ini memungkinkan kemunculan anjal gepeng ini akan meningkat. Tetapi tadi dari hasil perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Iqbal Asnan ya, selaku Kasatpol PP Kota Makassar, ada juga tadi Bapak Adi Rashid Ali, Wakil Ketua DPRD Makassar, ini pihaknya akan terus berkoordinasi, pihaknya rencananya akan berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan juga Dinas Perhubungan Kota Makassar, paling tidak ini mencegah kehadiran anjal, gepeng dan sekalian Pak Oga ya, yang ada di beberapa titik di ruas jalan wilayah Kota Makassar. Dan memang banyak sekali masyarakat tadi yang sudah memberikan komentarnya, memberikan opininya terkait kehadiran anjal dan juga gepeng yang ada di beberapa titik yang ada di ruas jalan Kota Makassar ya, yang bahkan ini menimbulkan keresahan di masyarakat itu sendiri. Ada juga banyak solusi yang dihadirkan dari pendengar kita, masyarakat tadi yang sudah bergabung bagaimana caranya untuk memutus mata rantai keberadaan anjal dan juga pengemis yang ada di Kota Makassar ya. Ada yang ingin bergabung bersama dengan kami di sini di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Di Sirua, Makassar. Pak Deng Sirua yang ada di Makassar. Bagaimana ini tanggapannya seputar anjal gepeng yang menjamur di Anjal gepeng, ya, sanksinya oke. Dapat kurungan 3 bulan.
Kurungan 3 bulan. Tapi bukan kalau menjelang Ramadan itu bukan hanya anjal. Penjual di pinggir jalan juga marah. Betul. Jadi jangan hanya pemberian kepada anjal yang ditindak, pembeli juga yang membeli di pinggir jalan itu harus ditindak. Iya. Itu. Kedua, barangkali yang terjadi Ramadan itu jangan sayuran. Habis salat subuh sayuran. Ini tidak perlu jerah. Yeah. Barangkali solusi begini. Jangan yang pelaku yang ditangkap. Tapi orang tuanya yang ditangkap. Kalau orang tua ditangkap pasti anak-anak akan disambut bapak pasti ini. Pasti berpikir begitu. Dan orang tuanya yang ditangkap yang kena sanksi. Supaya tidak berlaku. Tidak anak itu. Tidak demikian. Jadi kalau begitu saya tidak sedikit tidak salah diteguran lagi. Tapi kalau orang tua mereka yang ditahan pasti akan sadar. Ada efek jerahnya ya Pak Deng Sirwa ya. Iya, pasti dia mengikuti. Sebab aku tadi tahu peran saya. Pasti dia sadar. Jadi ini kita efek jerah orang tuanya yang kenakan sanksi bukan yang bersangkutan. Seperti juga anak BP. Yeah. Seperti juga penjual. Jangan jadi orang tuanya yang dikenakan sanksi supaya ada kejerak. Tapi jika seorang tua tidak ada karena dia ditahan gara-gara saya, pasti jerah. Dia akan lari teguran. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Deng Sirwa ya, yang ada di Kota Makassar juga sudah memberikan komentarnya di pagi hari ini. Dan tadi ini juga ada Bunda Sofi ya yang ada di Goa. Kalau sebenarnya bukan hanya menjelang bulan suci Ramadan saja, keberadaan anjal dan gepeng ini menjadi fenomena yang sering kita lihat ya di jalan, tetapi hampir di tiap harinya. Untuk itu salah satu solusinya perdanya ini benar-benar ditegakkan dan semua pihak terkait ini harus turun langsung di titik tempat kumpul anjal dan juga gepeng tersebut. Ada juga Pak Sakir di Barombong ini sebenarnya berbicara seputar anjal ataupun juga gepeng ada yang mengorganisir sehingga salah satu solusinya tadi ya untuk memutus mata rantai keberadaan anjal dan juga gepeng ya. Anak-anak itu mungkin kita bisa korek informasi dari mereka dan siapa yang mengorganisir itu dia yang diberikan sanksi. Senada tadi dengan Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar ya. Ini hampir sama dengan Pak Sakir yang ada di Barombong tadi. Dan juga tadi ada informasi dari Ibu Andi Karisma juga yang dari hasil pengalamannya ini pendengar ya. Anak-anak jalanan ini bisa berubah menjadi garang, bahkan bisa mungkin sifatnya menjadi begal. Tapi tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Kasat Pol PP tidak sampai sejauh itu katanya ya akibat atau dampak yang ditimbulkan. Namun ini tetap menjadi atau menimbulkan keresahan bagi masyarakat pastinya dengan keberadaan anjal ataupun juga gepeng. Pak Bibi juga tadi terima kasih ya, salah satu solusi yang dihadirkan itu katanya pihak RT dan RW sebaiknya turun tangan untuk mendata langsung warganya siapa-siapa saja yang hidup tidak layak sehingga ini juga bisa menjadi salah satu solusi praktis ya pendengar untuk memutus mata rantai keberadaan anjal dan juga gepeng yang berkeliaran hanya untuk menyambung hidup begitu ya. Tadi sudah diinformasikan Pak Wibi, tidak semua orang yang punya duit itu yang turun menjadi anjal, tetapi ada juga yang memang mengharuskan dirinya menjadi seorang gepeng ataupun juga anjal untuk menyambung hidup, membeli paling tidak seliter beras setiap harinya. Terima kasih. Pak Wahyu juga tadi di Goa sudah memberikan komentarnya, pendapatnya di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini Jumat 25 Maret 2022. Saya tidak sendiri, ada rekan pengarah acara Hayati dan juga rekan Iqbal di meja teknik ya. Terkait anjal gepeng menjamur jelang Ramadan. Kita tunggu nanti hasil dari kolaborasi antara
Satpol PP, Dinas Sosial dan juga Dinas Perhubungan untuk memutus mata rantai kehadiran Anjal Gepeng bahkan Pak Ogah untuk ditertibkan di wilayah Kota Makassar. Saya Arti Alfian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi.